Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahman Ibadur Rahman. Kalian bisa panggil saya Fahman. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan atau mengisahkan sirah nabawiyah atau bisa kita panggil kisah Nabi Muhammad SAW yang berjudul Hijrah ke Madinah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Usai Bai'atul Aqabah kedua, kaum Ansar pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum muslimin yang mendengar kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan Ansor juga sudah siap berhijrah ke Madinah. Faktor penyebab hijrah. Hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Yang pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habsyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Penyebab hijrah ini diantaranya karena penyiksaan dan penindasan kaum kafir Quraisy atas kaum muslimin. Riwayat yang menguatkan faktor ini tersirat dalam perkataan Bilal radhiyallahu anhu ketika ia hendak berhijrah. Ia berkata, "Wahai Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah menyebabkan kami keluar dari negeri kami ke negeri derita." Juga hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang hijrahnya orang tuanya. Beliau radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ketika penderitaannya terasa berat. Begitulah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan leluasa. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Nash Bai'atul Aqabah kedua, yaitu kaum Ansar berjanji akan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Dan yang ketiga, para pembesar kaum kafir Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya dengan kondisi seperti ini. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendakwakan kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Banyak dalil yang menunjukkan faktor ini. Di antaranya ialah sebagaimana perkataan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku jihadi mereka karenamu, daripada suatu kaum yang telah mendustakan Rasulmu dan mengusirnya." Selanjutnya, yang keempat. Kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hijrah, beliau radhiyallahu anha berkata, "Kaum mukminun pada masa dahulu, mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena khawatir terfitnah. Itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin berhijrah, meninggalkan negeri Mekah menuju negeri yang baru, yaitu Madinah. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla." Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Kami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari wajah Allah, sehingga ganjalan kami benar-benar di sisi Allah Azza wa Jalla." Itu dia perkataan Khabbab radhiyallahu anhu. Selanjutnya, mengapa memilih hijrah ke Madinah? Nas-nas yang sahih menunjukkan pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Madinah sebagai negeri hijrah kaum muslimin merupakan pilihan yang berdasarkan wahyu ilahi. Sebagaimana hal ini tertera dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku pernah mimpi berhijrah pindah dari Mekah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Hajar Ahsa. Namun, ternyata itu adalah daerah Yatsrib." Itu dia perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya juga ada hadis, "Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu satu negeri memiliki pohon kurma di antara dua harwah."
Terus mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kaum muslimin pun kemudian bergegas melakukan hijrah ke Madinah. Begitu juga sebagian kaum muslimin yang sedang berada di Habasyah. Mereka segera berangkat menuju ke Madinah. Yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah. Imam Bukhari menyebutkan, yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah ialah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyebutkan, yang pertama kali berhijrah ialah Abu Salamah bin Al-Asad. Musa bin Uqbah memilih yang kedua. Ibnu Hajar menyebutkan, di antara hadis-hadis yang dibawakan penulis kitab Al-Maghazi Syiar dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari masih bisa dipertemukan dengan membawa pengertian yang pertama kali pada sisi tertentu, yaitu Abu Salamah meninggalkan Makkah tidak dengan niatan menetap di Madinah, namun hanya menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Berbeda dengan Mus'ab yang memang sejak awal berniat menetap di Madinah untuk memberi pengajaran kepada penduduk Madinah atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, masing-masing di antara dua orang ini dilihat dari satu sisi. Abu Salamah ialah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan kaum kafir Quraisy, sedangkan Mus'ab ialah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dengan niat menetap di Madinah. Kemudian, setelah itu, kaum muslimin berdatangan ke Madinah. Bilal bin Rabah datang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir. Kemudian menyusul Umar bin Al-Khattab. Meskipun kaum kafir Quraisy terhadap hijrah kaum muslimin. Melihat kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, bagaimanakah sikap kaum kafir Quraisy? Pemandangan ini sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy, sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Misalnya dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Terkadang dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Di samping itu, mereka juga melakukan supaya kaum muslimin yang sudah berada di Madinah kembali ke Mekah. Namun, upaya kaum kafir Quraisy ini tidak membuat kaum muslimin bergeming dari niat semula. Mereka benar-benar sudah siap berpisah dengan harta benda miliknya, keluarganya, dan kenikmatan dunia dan penghidupan lainnya yang telah mereka peroleh di Mekah. Demi menyambut panggilan akidah, dan sungguh, hijrah ini menjadi pijakan pertama berkibarnya panji tauhid. Wallahul musta'an. Dan mungkin segitu saja untuk cerita Sirah Nabawiyah. Dan mohon maaf jika saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.